Perkenalkan, nama saya Mega Melati Gultom, NIM 18405060. Prodi S1 Akuntansi semester 6 pagi, STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Pada tugas mata kuliah etika profesi ini, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran etika audit. Etika audit. Etika dalam auditing adalah suatu prinsip yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk melakukan suatu proses yang sistematis dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti secara objektif tentang informasi yang dapat diukur mengenai asersi-asersi suatu entitas ekonomi dengan tujuan untuk menentukan dan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut serta melaporkan kesesuaian informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Etika dalam auditing pastinya memiliki peranan penting. Contoh kasus pelanggaran etika audit. Kasus markup atau penggelembungan laba bersih pada PT Kimia Farma Tbk KAEF. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Semicelian Handel-Redcam Co. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks-perusahaan-perusahaan Belanda tahun 1958, pemerintah melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk hukumnya diubah menjadi perseroan terbatas, menjadi PT Kimia Farma Persero. Sejak tanggal 4 Juli 2001, Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berbekal tradisi industri yang panjang selama lebih dari 187 tahun dan nama yang identik dengan mutu, hari ini Kimia Farma telah berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia yang kian memainkan peranan penting dalam pengembangan dan pembangunan bangsa dan masyarakat. Proses manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar rupiah. Dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa atau HTM. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali atau restate. Karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar pada laporan keuangan yang baru. Keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar rupiah atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar rupiah. Kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Dari kasus di atas, PT Kimia Farma Tbk terbukti melakukan beberapa pelanggaran, yaitu 1. Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor 7 Romawi G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. 2. Telah melakukan prosedur audit termasuk prosedur audit sampling yang telah diatur dalam standar profesional akuntan publik dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT Kimia Farma Tbk dalam penggelembungan keuntungan tersebut. 3. Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal JO Pasal 61, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 JO Pasal 64, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Farma Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda, yaitu sebesar 500 juta rupiah. 4. Sesuai Pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka Direksi Lama PT Kimia Farma Persero Tbk periode 1998 sampai Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar rupiah untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001.
Saudara Ludovicus Sensiwe, rekan KAP Hans Tuanakota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma Persero Tbk diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan dana laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk tersebut. Meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan. Adanya kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma ini sangat berdampak negatif pada peran akuntan publik, di mana muncul suatu keraguan oleh banyak pihak dalam mengaudit atau memeriksa laporan keuangan. Tentunya hal ini sangat menyinggung etika profesi akuntan yang seharusnya menjadi pedoman para akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya, tetapi tidak diterapkan oleh para akuntan publik. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat menurun terhadap jasa para akuntan publik. Ketidakpercayaan terhadap peran akuntan publik mengakibatkan adanya penolakan keterlibatan akuntan publik dalam pemeriksaan pajak, di mana hal tersebut sangat mencoreng nama baik profesi akuntan publik di mata masyarakat. Solusi. Menurut saya, kasus seperti yang terjadi pada PT Kimia Farma ini perlu mendapatkan perhatian dan dijadikan sebagai pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan yang lain, bukannya dijadikan bahan untuk memberikan cap negatif bagi orang lain. Penegakan etika bisnis paling mudah diterapkan dari perusahaan itu sendiri. Pemimpin perusahaan memulai langkah ini karena mereka menjadi panutan bagi karyawannya sendiri. Selain itu, etika bisnis harus dilakukan secara transparan. Budaya transparansi dapat ditegakkan melalui beberapa upaya. Misalnya adanya penegakan budaya berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya, di mana individu yang mempunyai kesalahan jangan bersembunyi di balik institusi memang pada kenyataannya untuk menyatakan kebenaran kadang dianggap melawan arus. Tetapi sekarang harus ada keberanian baru untuk menyatakan pendapat, memperjelas ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja. Bukan berdasarkan kedekatan dengan atasan, melainkan berdasarkan kinerja yang ada. Visi dan misi perusahaan haruslah jelas sehingga mencerminkan tingkah laku organisasi. Pemimpin perusahaan harus mampu membedakan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadinya, sehingga tidak memancing terjadinya tindakan yang tidak mengikuti aturan berdagang yang diatur oleh tata cara undang-undang. Setelah terjadinya kasus seperti ini, sudah saatnya bagi Ikatan Akuntansi Indonesia untuk mengajak para anggotanya untuk secara bersama-sama melakukan tobat nasional, yakni berhenti menjadi tukang jahit atau mampu membuat laporan sesuai dengan keinginan orang yang membayar jasa akuntan tersebut. Cap sebagai tukang jahit ini cukup merugikan perkembangan profesi akuntan dalam negeri. Banyak kasus audit yang seharusnya bisa ditangani oleh kantor akuntan publik lokal, tetapi disertakan ke akuntan publik luar. Hal ini bukannya disebabkan akuntan lokal lebih bodoh dari akuntan luar, melainkan auditor kita dapat bertindak sebagai tukang jahit, sementara auditor luar tidak. Jadi masalahnya adalah kepercayaan. Sekian dari penjelasan saya mengenai etika audit dan contoh pelanggarannya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.